Hari ini kita akan membahas firasat. Setiap hari kita bertemu dengan beragam firasat, dan tentu firasat ini berhubungan dengan waktu. Seringkali kita bertanya, apakah perasaanku akan diterimanya? Apakah apa yang kuucapkan akan membuatku diterima bekerja? Apakah orang tuaku akan mengizinkanku melangkah? Apakah yang kubeli ini bermanfaat? Apakah yang kuberikan nantinya akan menjadikan sebuah hasil? Sementara itu, kita sibuk dengan pertanyaan. Ternyata kita bertemu kucing yang melenggang di depan motor kita yang melaju. Dedaunan dari pohon di pinggir jalan yang gugur membuat kita kelilipan. Namun, tetap saja kita bengal dan melajukan motor. Oleh sebab itu, horizon interpretasi ayat ini belum berakhir. Surat Al-Kahfi ayat 109, bahkan untuk sampai kapan saya tak tahu ya. Sementara akan saya sampaikan dulu terus tentang surat Al-Kahfi ini. Kulaukan al-bahru midadan li kalimati rabbi al-ayah, yang kurang lebih kemarin saya bacakan artinya seperti ini. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Mari sekali lagi kita berimajinasi dan melihat laut di depan kita. Bedanya, ketika kita berlayar di lautan ini, sampai kapanpun tidak akan kita temukan daratan, kecuali hanya satu, kematian yang membawa kita pada alam lain setelahnya. Ada yang menyebut alam itu nirvana, valhalla, akhirat. Sementara itu, dalam hidup ini perahu yang kita gunakan untuk berlayar hanya seibarat tetes air di lautan tak terbatas. Mari kita membayangkan lagi perahu di lautan yang tak terbatas. Jika setiap makhluk, baik abiotik ataupun biotik, di dunia ini adalah jelmaan dari tetes-tetes air di lautan. Dan sebatas itu pula pengetahuan kita dibandingkan lautan. Maka sejauh mana kita bisa mengetahui isi hati orang yang kita sayangi? Mungkin saja sekecil suara dari kumbang yang terperangkap di kloset tanpa sengaja. Kita melihatnya ketika memasuki toilet. Setidaknya itu yang akhir-akhir ini gue alami. Setiap kali aku memasuki toilet di kantor, kulihat kumbang-kumbang yang terjebak di genangan air kloset dan seolah pasrah atas nasibnya menunggu kematian. Ketika itulah ada perasaan iba yang terbersit dalam hatiku dan menggerakkanku untuk mengambil selembar daun atau ranting untuk membantu makhluk kecil itu keluar dari dalam kloset. Setelahnya, aku melihat gerakan akrobatik dari kumbang itu yang mampu memutar kaki belakangnya 180 derajat untuk membuatnya kembali berdiri tegak dalam versi tubuhnya. Nah, firasat ini, kalau dalam Islam itu disebut ilhamun fitriyun, nurani, insting. Insting dan firasat, mereka bertemu dalam sebuah persimpangan yang memiliki maksud hampir sama. Setidaknya jika harus saya terangkan seperti ini. Kita tidak pernah tahu akan memasuki toilet mana. Di kantor ini ada 8 barisan toilet. Nah, saya tidak pernah tahu saya akan masuk ke toilet yang mana. Dan tiba-tiba saya masuk ke salah satu toilet, misalkan toilet nomor 1. Nah, ketika saya mengambil langkah untuk masuk dan membuka pintu toilet nomor 1, disitulah firasat sudah bekerja. Firasat yang tidak pernah benar-benar kita ketahui. Nah, ketika kita menemukan kumbang itu dalam proses dan firasat itu kembali mengolah perasaan kita. Oh, apakah kumbang ini harus kubiarkan mati, kusiram masuk ke dalam lubang kloset, atau kita selamatkan? Nah, sejujurnya ya, kalau harus lebih jujur lagi ya, sebenarnya aku menggunakan tongkat gayung di kamar mandi untuk mengeluarkan kumbang-kumbang itu. Ya. Hanya sebuah imajinasiku saja untuk mengganti tangkai gayung itu dengan selembar daun atau
ranting tadi. Nah, kalau mau meniru untuk mengambil kumbang dalam toilet, barangkali ketemu di kamar mandi rumah, kamar mandi kantor, atau kamar mandi toilet umum, ya silahkanlah ambil ranting atau daun. Kasihan kalau pakai gayung, nanti lupa dicuci, kasihan yang megang, lupa. Ternyata gayung yang habis yang mereka pegang adalah habis masuk ke dalam lubang kloset. Nah, saya lanjutkan ya. Aku yakin kalian semua pernah mengalaminya, bukan? Seperti mitos orang Eropa yang ketakutan melihat kucing hitam lewat di depannya, seolah kesialan akan ia alami setelahnya. Bagiku terjemahannya bukan demikian. Lewatnya kucing hitam di depanmu itu adalah firasat, ilham. Allah sedang memberikan sepercik pengetahuannya kepadamu bahwa di hadapanmu nanti akan ada bahaya. Maka alangkah lebih baik untuk mencari jalan lain. Terus barangkali juga ini saya akan masuk pada pengalaman pribadi. Barangkali salah satu di antara kalian juga mengalaminya. Ketika kalian membonceng pasangan kalian, tiba-tiba dalam hati kalian terbersit, sepertinya pasanganku mau es krim. Coba pastikan, aku pernah ini mengalami. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya keluar dari rumah mau kemana. Di tengah jalan aku tanya, kamu mau es krim ya? Kita berhenti di sana ya. Sesampainya di toko es krim itu, pasanganku bilang, iya, kok tahu sih kalau pengen es krim? Aku juga nggak tahu. Kenapa aku tahu kalau kamu pengen es krim? Disitulah ilmu lautan yang luas dan firasat kecil, ilmu pengetahuan dari Tuhan yang dititipkan kepada kita agar pasangan kita mendapatkan apa yang diinginkan. Kadang sekecil itulah pengetahuan kita dibanding lautannya Allah. Tiba-tiba kita nggak tahu kapan kita akan diberikan pengetahuan. Atau kadang-kadang nih ya, kalian sedang mengalami kesulitan dalam berusaha. Ketika sedang mengalami kesulitan dalam berusaha itu, tiba-tiba mentok sekali. Contoh kecil, kita bikin usaha es gitu. Mentok sekali, kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba ketika lagi pup di toilet, keluar dari toilet, ketika proses sekresi si kotoran itu keluar dan masuk ke dalam toilet, ada ide yang masuk. Oh, sepertinya esku harus kuubah seperti ini. Sepertinya es yang harus kujual ini harus kutambahi topping ini, harus kuiklankan seperti ini, dan seterusnya. Itu ilham. Itu salah satu firasat yang diberikan Tuhan kepadamu. Ya, lucu kan ya. Kadang kita tidak pernah menganggap itu sebagai hal serius. Kadang kalau filsafat Kantian menganggapnya sebagai akal budi, tapi saya lebih condong kepada ini firasat, sebagian secuil, setetes atau sepercik ilmu Tuhan yang diberikan kepada kita ketika kita sedang mengarungi lautan ilmunya. Nah, oleh sebab itu, barangkali kita kembali ke konsep yang kita melaju di jalanan. Ada kucing yang melewati kita, ada daun yang membuat kita kelilipan. Hati-hati, sebab seorang yang menunggu kita di ujung jalan itu lebih menyukai keterlambatan kita datang daripada menangisi kesialan kita, yang mungkin saja berpengaruh besar untuk rasa kasih sayangnya. Tentu, kita tak ingin dia menangis sesenggukan, bukan? Oleh sebab itu, kulengkapi kalimat-kalimat pembukaku sebelumnya sehingga kukatakan begini. Setiap hari kita bertemu dengan beragam firasat. Seringkali kita bertanya, apakah perasaanku akan diterimanya? Apakah apa yang kuucapkan akan membuatku diterima bekerja? Apakah orang tuaku akan mengizinkanku melangkah? Apakah yang kubeli ini bermanfaat? Sementara itu, kita bertemu kucing yang melenggang di depan motor kita yang melaju. Dedaunan dari pohon di pinggir jalan yang gugur membuat mata kita kelilipan. Namun, tetap saja kita bengal dan melajukan motor dengan cara memilih jalan lain. Mungkin memutar, mungkin lebih berkelok, atau harus melampaui waktu yang diharuskan. Setidaknya, pelukannya akan kembali menghangatkan.